Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dengan izin Allah Azza wa Jal, pada malam ini kita kembali ta'lim, yaitu tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian, dan Allah jadikan sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedang belajar dan segera kita akan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas atau tahsin surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Tadinya mau bikin yang besar, katanya percetakan beliau hari ini tutup. Nah, jadi masih pakai yang kemarin. Insya Allah mudah-mudahan pekan besok kita sudah dapat tulisan yang besar per 5 ayat. Kenapa mengambil ini? Karena memang sesuai temanya, kita memperbaiki bacaan yang kemarin prolognya sebagian sudah hafal. Ini sudah hafal kan? Alhamdulillah, hampir semua sudah hafal 10 ayat ini, hampir semua sudah, alhamdulillah. Berarti tinggal kita menyempurnakan bagaimana cara membacanya. Baik, mohon izin saya berdiri. Mengulang sedikit, kemarin yang awal surah seperti ini disebut dengan Fawatihus Suwar atau pembuka surah. Setiap Al-Quran memakai Fawatihus Suwar, pembuka surah. Ada yang dengan huruful muqatti'ah, huruf-huruf yang terputus seperti ini. Ada Fawatihus Suwar, pembuka surah itu dengan tahmid, pujian. Ada juga pembuka surah itu dengan tasbih dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas khusus tentang Fawatihus Suwar, pembuka surah. Ini kalau di kampus ini, ya, ini semester pertama Ulumul Quran, bahasanya Fawatihus Suwar, tentang pembuka surah. Rumusannya gampang kemarin. Fawatihus Suwar, pembuka surah, itu dibacanya sebagaimana hurufnya, vokal. Ulangi kan? Cara membaca Fawatihus Suwar, pembuka surah, dibaca sebagaimana huruf tunggalnya. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, dan seterusnya. Itu cara membaca Fawatihus Suwar. Misalkan di sini berapa huruf ini? 3. Yang paling belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? 3. Berarti kita harus memperhatikan mengeluarkan 3 huruf sesuai dengan huruf tersebut. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Itu teori membacanya. 1. Kedua, teori membedakannya mana yang mesti lebih panjang, mana yang panjang sedang, mana yang panjang minimum. Bagaimana teorinya? Gampang. Kemarin teorinya
perhatikan tanda baca. Tanda baca. Bagaimana tanda baca? Kemarin sudah kita jelaskan. Ya, di sini aja. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti dicoret-coret. Ya, tanda baca. Kalau di mad kemarin ada disebut apa rumusan kemarin? Ingat apa rumusannya kemarin? Tongkat berdiri. Ya, kalau ditanya rumusan apa, jawabnya tongkat berdiri. Kalau ditanya berapa panjangnya, baru jawab 2 harokat. Jangan ini rumusannya apa? 2 harokat. Oh salah itu. Ya, rumusannya tongkat berdiri. Kedua, ini disebut apa? Kalau agak panjang, lebar dikit, seperti itulah kira-kira. Bendera berkibar. Ini berkibarnya full apa setengah tiang? Setengah tiang. Karena kalau yang full ada yang begini. Ya, berarti diperhatikan di Pawatihi Suwar ini, pembuka surah ini, bagaimana tanda bacanya? Apakah pakai tongkat, setengah tiang, atau berkibar lebar? Karena ini mempengaruhi berapa ukuran panjangnya. Bisa dipahami ya? Tanda ini mempengaruhi berapa ukuran panjangnya. Baik. Ini seperti ini dibaca 2 harokat. Yang ini dibaca 4 harokat. Dan ini bisa dibaca sampai 6 harokat. Apakah ada perubahan di huruf yang lain? Tidak. 30 juz, 114 surah, kalau ditemukan ini tetap dibaca berapa? 2 harokat. Kalau ditemukan ini berapa? 4 harokat. Kalau ditemukan ini berapa? 6 harokat. Gimana? Gampang apa enggak? Ayo, Anda tanya. Tongkat berdiri berapa harokat? 2. Setengah tiang benderanya berapa? 4. Full tiangnya? Nah, full berkibarnya? Nah, gampang kan? Gampang. Tinggal buka Qur'annya. Oh, ini tongkat 2. Ini bendera berkibar setengah tiang 4. Ini full berkibarnya 6. Selesai. Tapi kalau mau ilmiah ditanya, apa Ustadz hukumnya? Nanti ngapalin ini aja ngingetin nyama. Gimana tanya hukumnya ya? Usah hukumnya lah. Walaupun ada orang hukum, jangan tanya hukum di sini. Nanti bab hukum gampang. Baik, kita lihat ke sini. Ada Quran di situ dibuka, mohon maaf. Alif di sini ada tanda bacanya enggak? Enggak ada. Berarti dibacanya enggak panjang. Karena enggak ada tanda baca. Ingat, kalau enggak ada tanda bacanya, berarti hanya dibaca alif saja, enggak usah pakai panjang. Berarti bacanya gimana? Alif. Jangan kreatif. Alif, jangan. Itu kreatif. Karena enggak ada tanda baca. Alif. Baik. Lihat huruf kedua. Lam. Ada tanda bacanya? Apa tanda baca di situ? Bendera kibar. Setengah tiang apa full? Full. Berarti berapa? 6. Baik. Kita baca. Alif, lam. Cukup. 6. Ulang. Alif, lam, 6. Nah, kita lihat huruf ketiga. Huruf apa? Mem. Tanda bacanya apa? Berkibarnya full setengah tiang? Full. Berarti berapa ini? Masya Allah. Berarti lam 6, mem juga 6. Enak kan bacanya? Alif, lam, mim. Loh, kok katanya di sini ada lam, mim? Betul. Ya, diidgomkan. Idgomnya dari mana? Di sini ada tasdid. Ada yang tanda tasdidnya di situ Kak? Ada. Gini ya. Nih, udah nikah semua kan? Belum. Belum. Syarat seseorang nikah itu, ya, syarat seseorang nikah termasuk rukunnya harus ada apa namanya? Mahar. Mahar itu apa? Mas kawin. Mahar itu mas kawin.
Ada nggak mas kawin di Quran ayatnya? Ada. Mas kawin di Quran ada ayatnya? Ada. Siapa yang bisa bacakan ayatnya mas kawin? Mas kawin di Quran, siapa yang bisa bacakan ayatnya? Kemarin sudah dihafal. Ada yang ingat? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna an syai'in minhu nafsa fakunuhu hani'an mari'a. Hafal ya? Yang sudah hafal, yang sudah surahnya Nisa kemarin hafal. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada para perempuan soduqat, sidak. Apa itu? Mas kawin. Kenapa mesti ngasih mas kawin? Karena dia nikah, juaz. Nah kalau di ilmu tajwid Pak, mas kawinnya, ingat, di ilmu tajwid mas kawinnya cuma ini, tasdid. Ingat ya, dimanapun ditemukan tasdid itu namanya apa? Mas kawin. Kita balik sekarang rumusannya ya. Setiap bertemu dengan mas kawin, maka cara bacanya gimana? Tekan dulu baru dengung. Tekan baru tahan 3 harokat. Itu ya. Tekan, tahan 3 harokat. Alif, lam, idgham kan? Masuk. Lam, mim. Itu cara idgham. Mas kawinnya cuma ini. Kemarin sudah saya ingatkan. Dalam alif lam ada 2. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Qamariyah tandanya mati, dibaca qamar, bulan. Tapi syamsiyah tandanya tasdid, dibacanya idgham. Setiap mas kawin tasdid maka dibaca idgham. Hati-hati. Setiap ada tasdid begini di Quran maka ditekan. Nanti ketemu di banyak. Rumusan keberapa ini? Alif, lam, mim. Bisa kan? Setiap ada tasdid ditekan, karena tasdid adalah apa tadi? Mas kawin. Mas kawinnya siapa? Idgham. Mas kawinnya idgham. Itu tasdid, mas kawin. Makanya kalau udah kawin itu gimana? Maka idgham menurut ilmu tajwid, idgham secara lughah menurut bahasa, idkhalu syai'in fi syai', memasukkan suatu perkara kepada perkara lain. Ini idgham secara bahasa. Nih, pegang, saya masukin. Menurut bahasa namanya apa? Idgham, memasukkan spidol ke mana? Kantong idgham. Itu bahasa. Pokoknya yang masuk-masuk itu idgham lah. Maka dulu di pondok tuh kalau sudah bab idgham disebutnya babun nikah. Babul idgham. Yang sudah nikah itu paham kan ya. Yang belum nikah nerawang aja dulu. Itu idgham lughah. Nah, sementara idgham menurut istilah ahli tajwid, idkhalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Ini ta'rifnya idgham menurut ahli tajwid. Ini yang enggak usah dihafal, kepanjangan. Penting diingat aja. Apa idgham menurut ilmu tajwid? Idkhalu harfin sakinin, memasukkan huruf yang sukun. Sukun itu mati. Kita lihat Pak di sini. Nah, kita lihat ini. Ala hudam. Ya. Ala hudan. Idkhalu harfin sakinin, memasukkan huruf yang sukun. Ini hudan. Dan ini dianggap sukun. Tanwin ini tanwin atau sukun bisa, karena sudah dimatikan. Yang lebih kentara ini ada 2 di sini, hudan sama mir rabbihim. Lihat dulu. Kalau hudan dari tanwin, kita yang sukun dulu. Min sukun mati. Mau dimasukkan ke apa, huruf apa? Ro. Ro-nya berharokat nggak? Harokatnya apa? Fathah. Maka dikatakan idkhalu harfin sakinin, memasukkan huruf yang sukun, biharfin mutaharrikin, kepada huruf yang berharokat, yaitu ro. Bihaitsu
yasirani harfan wahidan musyaddadan, sekiranya dua huruf ini bisa dibaca dengan sempurna karena berjalan sesuai dengan kaidahnya. Coba, ini mati, ini gak mati. Enakan mana dibaca min rabbihim dengan mir rabbihim? Enakan mana? Mir rabbihim. Ini memasukkan huruf yang mati kepada huruf yang hidup. Dalam idgham, Pak, mati itu lemah. Lemah itu di bawah apa di atas? Secara hukum, yang lemah di atas apa di bawah? Di bawah. Dalam hadis, yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan. Dalam rumah tangga, bab nikah, ya, yang di bawah itu suami apa istri? Maksudnya yang jadi makmum, ya, istri, imamnya suami. Berarti nun yang sukun itu disebutnya perempuan, ya, perempuan. Sementara yang berharokat ini siapa? Laki-laki. Yang disuruh nikah itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Yang hadisnya, ya ma'asyarus syabab man istata'al ba'at, wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu mencari nafkah, falyatajawwad, silakan nikah. Siapa yang disuruh? Nih, berarti laki-laki yang berharokat, yang hidup. Sementara yang dinikahi perempuan. Untuk apa, Pak? Supaya bisa berjalan bersama, enak. Mir rabbihim. Kalau sudah nikah enak apa enggak? Ya, mungkin enggak berdekatan. Mungkin dimanapun bisa ketemu nun dengan ro yang beda jenis. Dimanapun bisa bertemu laki-laki dengan perempuan. Kalau enggak nikah dosa enggak? Dosa. Kita lihat cewek cowok bareng di jalanan berdua, ya kan? Berdua, gandengan tangan. Kira-kira kalau belum nikah, Pak, pantas gak enak gak dipandang? Gak enak. Ini berdekatan terus, mim dengan ro. Sementara di sini sudah punya nafkah, biaya, maka diperintahkan untuk apa? Nikah. Kawinkan nun dengan ro. Nunnya perempuan, rohnya laki-laki, supaya jalan kemanapun enak. Bihaisu yasironi harfan wahidan musyaddadan. Kelihatan mas kawinnya apa di sini? Mas kawinnya apa tadi? Tasydid. Maka yang punya mas kawin itu harus jelas kelihatan, jalan kemanapun enak. Ini yang nikahnya resmi, Pak, sah, terlihat. Karena ada juga idgham yang nikahnya nggak kelihatan, nggak resmi. Kawin apa namanya? Siri. Kawin siri ada juga di sini di tajwid yang kawin siri, Pak. Di sini kelihatan nggak tasydidnya? Enggak, tapi kawinnya apa? Siri. Kadang-kadang yang siri itu, Pak, ketika di jalan, Pak, lebih-lebih mengalahkan nikah yang sah tuh, Pak. Jalan kemana-mana, pada orang nggak tahu itu udah nikah apa belum. Padahal kata udah, terus siri. Oh, pantesan nggak kelihatan tasdidnya. Maka ada dua dalam idgham, ada yang siri, ada yang sah. Tapi dua-duanya mesti diidghamkan. Nggak boleh Bapak baca ala hudan, nggak boleh, tapi idghamkan ala hudam ini, kemudian mil rabbim. Caranya atau tanda dia diidghamkan karena ada mas kawin tasdid. Di sini ada yang mesti kita idghamkan lam ke mim, ya. Maharnya apa tadi? Tasdid. Maka Bapak baca gimana? Alif lam, itu idgham masuk. Lam, tahan 3 kali, 3 harokat. Lam mim. Nah, kita baca sama-sama. Ya, saya talkin dulu. Jangan pikir kalau saya bilang talkin udah pada meninggal, enggak. Talkin yang paling bagus talkin bagi orang yang masih hidup. Talkin saya baca diikutin, dibimbing namanya. Ya. Alif lam mim. Ayo. Jangan kepanjangan mimnya, harus 6. Sama. Lam mim 3, lam idghamnya 3, mimnya 6. Ya. Coba, 1, 2, 3. Alif, lam, mim. Nggak boleh lagi baca gini.
Alif lam mim. Dadah. Harus sama, harus adil. Harus adil. Ya. Apalagi baca alama. Waduh. Kalau gak ngaji malam ini bisa saja dibacanya alama. Alama apa sih? Ya, padahal ini alif, ini lam, mim. Saya kan kata si ustadznya itu kalau huruf terputus seperti itu dibacanya vokalnya seperti hurufnya tadi. Ini alif, ini lam, ini ya alama. Ya enggak begitu. Ini alif disebut alifnya, lam disebut lamnya, mim dibaca mimnya, alif lam mim. Kalau anak kasih contoh gini di sini. Ya, katakanlah seperti itu. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Oke, bagaimana cara bacanya? Yang keras, kita laki-laki coba, apa? Anak sudah khawatir aja, tadi yang baca hama, ya khawatir juga. Ada yang baca hama ya, ternyata lulus. Dibacanya ini, ha, ini, mim. Vokalnya tetap dibaca vokal. Hamim, hamim. Ini gak diidghamkan. Hamim. Ini berapa? Dua, ini berapa? Jadi kalau ada yang baca hamim, gimana tuh? Atau gini, hamim. Bener gak? Alah. Anak kasih contoh lagi satu. Supaya nggak apa-apa coret-coret. Ya. Ini huruf apa? Iya, ini sin. Coba baca. Yang kuat, yang kuat. 1, 2, 3. Kali lagi. Ini berapa harokat? Ini ada yang baca Yasin. Ada yang baca begitu? Hah? Ada apa enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Fakta apa hoax? Fakta. Jadi yang benar yang mana? Ini 2, ini 6. Hati-hati. Yasin. Nah, seperti itu. Jangan dibalik. Yasin. Diulang lagi 3 kali. Yasin, Yasin, ya. Ya. Gimana? Nah ini. Ingat, pokoknya ini lihat. Insyaallah ya. Ini menentukan berapa harokat, berapa harokat, berapa harokat. Baik, selesai. Ada yang Fawatihus Huruf panjang sekali Quran. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ada yang 1 huruf. Ayo, huruf apa itu? Hah? Bagaimana bacanya? Yang kuat. Gak usah takut-takut, baca aja. Berarti kalau begitu berapa huruf ini isinya? 3. Ini 1 huruf Pak. Isinya di 3. Jadi bacanya nun, nun, nun. Nih, nun, nun. Jadi nun, maka dibaca 1 huruf. Nun, nun. Paham ya? Bukan nun. Jangan na, na, nun. Itu 1 huruf. Masya Allah. Nanti itu ada berapa di sini? Panjang ini. Maka tandanya panjang. Surah apa ini Pak? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan selanjutnya. Baik. Kebayangkan? Jangan salah lagi. Khawatir Pak kalau nggak dibahas. Karena harus dibahas. Tiba-tiba ngimam ke depan. Waladhdallin, amin. Hama asak. Hama asak. Kok hama asak? Padahal hamim, ain, sin, qaf. Dia baca apa? Hama asak. Kalau orang sudah bilang hama itu apa? Ya hama, orang Pak. Asak apa? Matang, berarti apa? Wareng matang. Itu makmumnya ketawa semua, wareng matang katanya. Ini ngaji tajwidnya gak selesai ini. Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa nanti. Saya kalau bapak-bapak kan minimal sebulan sekali khotamkan Quran Pak. Insya Allah ya. Ya insya Allah aja lah dulu.
Ya, itu kan Bapak sama Allah yang tahu ya. Ya kan? Ketemu gak ayat-ayat begini? Ketemu pasti. Jangan salah baca, Pak. Nanti kalau salah baca semut di samping itu ketawa itu. Wah, ini ente gitu ya. Nah, cukup. Masuk ayat kedua. Ayat kedua, za, dilihat di situ, tanda bacanya pakai apa? Tongkat. Berarti gak salah lagi, panjangnya berapa? Masya Allah, 2 harokat. Ya, dalnya besar apa kecil? Dal besar apa kecil? Besar. Bagaimana cara mengucapkannya? La, bukan za, bukan juga da, ya, tapi la. Taib. Berarti 2 harokat, bacanya empuk. Zalikal. Ya, sama-sama. Lagi. Taib. Ini huruf apa? Kaf. Ya, kaf. Kaf itu ya dibaca hurufnya agak sedikit pecah. Ana gak bahas makharijul huruf dulu, enggak. Sedikit pecah. Baik kaf yang berharokat atau kaf yang sukun. Ka. Kemarin sudah kasih contoh. Kalau kita yang dibutuhkan kartu keluarga suami istri, apa namanya? Kakak. Tapi kalau baca ka di sini, ka. Lebih gampangnya kasih contoh. Coba Mas, adzan. Allahu Akbar aja. Adzan Allahu Akbar coba. Takbir Allahu Akbar coba. Terus 2 kali kan? Oh, adzan. Coba Mas, gimana adanya? Deketin biar. Bunyinya apa tadi? Ini aja udah beda, Mas Reja. Nah, apa kita para laki-laki? Ayo. Ini beda. Sama-sama Jawa bukan? Oh, Jawa. Ini apa? Yang muda. Coba adzan gimana? Takbirnya. Allahu Akbar. Beda apa ya? Tadi dibahas kaf ini pecah. Berarti Allahu ak. Ya, bukan tadi apa bunyinya? Ak, bukan ak. Apalagi aki. Ya, aki kan udah gak ada. Allahu ak. Ya, ada tuh. Allahu Akbar. Akbar bukan Allahu Akbar. Walaupun cuma komat, tetap tidak boleh. Salah itu bunyinya. Komat juga habis. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar. Nah, itu kaf. Insyaallah ya. Jadi gimana bunyinya? Dzalikal. Bukan zalikal, bukan kal tapi ka. Tapi jangan terlalu memuncrat itu, menyembur. Kal nggak boleh. Ya. Nisful harf, setengah huruf. Insyaallah ya. Ka. Jadi yang adan-adan harus bisa juga bagaimana yang benar pengucapan kaf. Baik. Di sini ada kaf. Di sini ketemu lagi. Makanya kalau satu huruf benar, kesininya pasti benar. Karena di sini kaf sudah ketemu 2. Berarti kalau salah di sini ikut salah. Baik. Kal di atas ini ada tanda bacanya sukun. Yang disebut alif lam apa? Qamariyah. Dibacanya jelas, idhar. Idhar itu artinya jelas. Lawan jelas apa?
samar. Apa itu samar? Ikhfa. Ya, ikhfa. Kita sesehari harus idhar, juga sewaktu-waktu mesti ikhfa. Nih, kal harus jelas. Karena ada yang baca tuh kadang nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya karena terburu-buru kebuang. Padahal mesti jelas. Zalikal kitab, ta di atas ta ada apa ini? Harokatnya fathah. Fathah bertemu dengan apa? Alif. Berarti wajib panjang. Berapa ukurannya? 2 harokat. Sudah berkali-kali rumusannya. Ya kemarin temannya fathah apa? Ingat udah berkali-kali. Temannya fathah alif. Temannya doma wawu. Temannya kasroh iya. Boleh nggak sama teman putus pertemanan? Boleh nggak? Boleh. Artinya kalau fathah ketemu alif mesti jalin dong pertemanannya, bergandeng tangan dibaca panjang. Kalau domah ketemu wawu dibaca panjang dong karena temennya 2 harokat. Iya ketemu kasroh ketemu iya, maka itu pun dibaca panjang 2 harokat. Yang setoran awal-awal berapa banyak yang baca alladina pendek, padahal kasroh ketemu apa? Iya wajib dibaca. Ingat rumusannya, patah temennya alif, domah temennya wawu, kasroh temennya iya. Lihat di sini, patah berteman dengan siapa? Alif. Nih ke atas alif. Patah, tanda baca patah berteman dengan alif. Berarti 2 harokat. Nah, di sini ada di, kasroh berteman dengan apa? Iya, dibaca di. Di sini domah berteman dengan apa? Wawu dibaca mu. Itu aja. Gak banyak tanda baca itu. Ya. Maka kita baca 2 harokat. Zalikal kitabu. Ini harokatnya apa? Domah. Ada wawunya enggak? Tidak ada. Berarti harus pendek. Ya, karena kalau panjang itu kalau ada apanya? Wawunya. Jangan coba-coba baca zalikal kitabu. Enggak ada. Tapi langsung zalikal kitabu la. Gitu ya. La. La ini apa? Lam alif. Ingat, ingat setiap yang kayak lam alif seperti ini, dan perhatikan tanda bacanya berapa di sini? Rumahnya ada berapa? Makhluknya berapa? 2 makhluk. Ya, yang disubsidi dikasih tanda baca berapa? 1. Berarti yang dibaca 2 apa 1? 1. Ingat, kalau yang dibaca 1 berarti panjang. Ya, yang dibaca 1 panjang. Kecuali kalau dua-duanya dikasih tanda baca, baru dibaca pendek. Contoh, di sini ada la. Misalkan ada tanda baca, di sini juga ada tanda baca i. Berarti ini pendek. Karena si alifnya ada tanda bacanya lai. Lai. Nih, tapi kalau ini tanda bacanya cuman 1. Berarti lam menggandeng alif dengan harokat fathah. Berarti sama. Fathah ketemu alif. Berarti panjangnya berapa? Zalikal kitabu la bula. Sama dengan ini. Kita dengan bula sama. 2 harokat. Lanjut. Roy. Ini ro bertemu dengan ya sukun. Disebut madlen. Diddul husuna, lawan orang semangat, malas. Lawan semangat, malas. Berarti panjangnya berapa di sini? Cepat. 1 harokat. Roy. Ya, karyawan Madlen cuma 2. Ia mati didahului fathah dan wawu mati didahului dengan harokat patah. Cuma 2 karyawan Madlen. Ia fathah, wawu fathah. Contoh yang wawu fathah, as-salatu khairum minan naum. Ada di situ?
Wawunya patah didahului dengan tanda baca fathah tadi. Nah itu naum. Ya. Maka di sini dibaca cepat. Dzalikal kitabu la roi. Jangan roi. Ada surah lain? Li'ilafi Quraisy. Itu karena wakof. Jadi panjang. Kalau wasol pendek. Li'ilafi Quraisyin fi Quraisyin Raisyin. Kalau wasol. Tapi kalau wakof panjang. Nah, ini kalau wakof boleh panjang. Contoh. Dzalikal kitabu la raib. Kalau wakof berhenti. Tapi kalau nggak berhenti pendek. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada di sini tanda baca kasroh bertemu dengan iya, ya, berarti berapa? 2 harokat. Ya. Di sini banyak fathah, tapi nggak ada alifnya, maka dibaca pendek. Jangan coba-coba. Dzalikal kitabu la raiba fi bafi. Walaupun 1 harokat, ya harus cepat. Dzalikal kitabu la raiba fi. Baru 1 di sini ya. Bertiga. Kalau Bapak mau wakaf di situ dan boleh lanjut. Hudal masuk ke sini. Karena di sini ada apa? Ya, mati di sini idgham. Masuk, diidghamkan. Tak ada idgham mati. Ini kayak yang kawin siri, enggak ada tasdidnya. Hudal lil muttaqin. Ya, 1 ayat ini bagus bacanya. Ya. Kita coba ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayo sama-sama. Perhatikan bunyi taknya sama kafnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayo. Ta bukan ta tapi ta. Ayo 1 2 3. Coba Pak Haji dipraktekkan. Nggak apa-apa, masih kita. Karena kita sering bilang kita. Mestinya kita. Coba, diulang. Coba pakai ini. Ta. Coba. Ta. Ayo. Masya Allah, ini bagus ke suaranya? Masya Allah. Coba anak muda. Ta. Ah, ini mantap juga. Pak Gun, coba dicoba nggak apa-apa. Baik, bagus. Ayo Pak, estafet. Sebetulnya ada bakat-bakat yang terpendam ya. Terus, ayo Pak Wahyu. Baik, ingat fi-nya. Fi bukan pi, tapi fi. Jangan pi. Siapa yang suka memanggil papi?
Fi. Coba diulang. Baik, silakan. Stafet. Ah. Ayo, za-nya utang nih. Za, jangan za. Za. Sekali lagi deh. Coba pakai kecil dulu. Da dulu. Jangan za, hilangkan za-nya. Za. Jangan za. Ah. Baik. Pokoknya satu PR za ini. Silakan. Mohon maaf, la-nya panjang, Bu. Baik. La rayu. Enggak apa-apa. La-nya masih pendek, la-nya panjang. La. Nah, seperti itu. Betul, tinggal. Silakan Pak Haji. Baik, nggak apa-apa. Tinggal nanti fokus kaf dengan ta. Nggak apa-apa. Nggak mesti hari ini jadi. Yang penting mendekati dulu. Nggak apa-apa. Nah, jangan dibikin susah. Dibikin gampang. Ya udah. Baik. Mas za dah. Pak. Nah, ini dapat sebetulnya, tinggal buka aja forwardnya gitu. Nggak apa-apa. Ya. Baik. Bisa agak naik ya suaranya, masih muda. Nah, Masya Allah ya. Wah, Ustaz Dauluddin katanya nih. Bangun semua nih. Ya, bagus. Pokoknya tinggal buka gasnya di. Masya Allah, ya. Silakan Pak. Ya Pak. Coba sampai didekatkan mic-nya. Sampai didekatkan. Baik. Silakan Mas. Iya. Ayo. Baik. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Mohon bersabar ya. Kan kita harus benar, pengen benar. Gak usah pengen langsung 10. Segini ya benar. Ya. Padahal ini udah hafal. Kita lanjut. Hudal lil
muttaqin. Ayo. Naikin. Hudan lil muttaqin. Perhatikan, mohon maaf, taknya. Hudan lil muttaqin. Jangan gini. Hudan lil muttaqin. Aduh. Kayaknya mumet tuh bacanya. Mumet ya. Hudan lil muttaqin. Ayo. Kita gabung dari sini ke sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayo. Jangan berhenti di sini. Kan sudah nggak pakai terminal. Kalau tadi masih terminal di sini. Kita yang kedua, siapa tahu nafasnya panjang, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayo. Masya Allah. Kadang-kadang kalau nggak begini masih suka salah kalau gini. Pernah dengar ada orang sholat, Sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar? Pernah? Sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar? Kapan? Ya kapan tahu ya. Tapi pernah dengar. Benar gak itu menurut tajwid? Ya, benar Pak salahnya itu. Benar salahnya. Liman mim nun mati. Nunnya sukun. Ketemu ha. Dalam tajwid itu idhar. Tidak boleh pakai dengung. Sami Allahu liman hamidah. Ini Sami Allahu liman hamidah. Enak banget maunya sendiri. Ya, hati-hati. Ya, ketemu tuh. Atau panjang sedikit saja. Ar-Rahman, kepanjangan Mas. Di situ ada 4 harokat, mestinya 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau ngaji ketemu, siapa yang baca ketemu. Maka perlu ngaji kayak gini. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu kesalahan kita. Ya, padahal Allah sudah menjelaskan tentang kita. Allah kasih kelebihan dan setiap kita pasti ada apa? Kekurangannya. Kapan kita tahu kekurangan kita? Kalau kita dijumpakan, dipertemukan dengan orang yang paham. Pasti tahu kekurangan kita. Kalau enggak mau sebenar aja semuanya. Ya, hati-hati. Apalagi pakai lagu. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir. Mau kemana Mas? Itu panjang banget. Malah anak sedih sekali kalau ada ustadz yang sudah ceramahnya berapi-api, ya berapi-api. Kalau makmumnya kan berair-air, ngantuk gitu. Pas giliran sholatnya, bacaannya, la haula wala quwata illa billah. Perhatikan, perlunya ngaji. Maka Nabi katakan thalabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu wajib kita. Terutama Al-Quran wajib bisa, semua kita wajib bisa Quran tuh. Boleh nggak? Bisa. Ya, bersyukurlah kita punya tempat yang enak, bisa ngaji kayak begini, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Dikasih luang waktu terus. Ya, jangan sampai kapan Ustadz bisanya? Bisa itu urusan Allah. Saya ulangi, bisa itu urusan Allah. Kita yang penting dekat kepada Allah. Mustahil kalau dekat gak bisa itu. Ya, Ustadz pengen cepat segera, jangan boleh. Paling tidak disukai seseorang kalau berdoa istijal, minta buru. 1, Allah gak suka. Yang kedua, suudzon, buruk sangka. Wah, mungkin doa saya gak dikabulkan. Nah, udah pasti gak dikabulkan. Gimana kalau ditransfer ngaji?
Saya mungkin nggak bisa nih Ustaz. Udah pasti nggak bisa tuh. Karena Allah nggak suka kayak begitu. Nggak boleh bilang, wah susah, pasti susah. Alhamdulillah ya, sampai ini enak saya, gampang. Gampang Pak, coba baca, masih salah. Gampang saya ngaji kok bisa terus, itu gampang apanya? Ikut ngajinya. Gitu kan? Jangan berteman dengan orang yang mengeluh. Ini motivasi Pak. Ya, karena susah, pasti susah. Apa kata Nabi? Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak mengatakan apakah doa saya dikabulkan. Perhatikan itu. Selama orang itu tidak mengatakan apakah doa saya dikabulkan, berarti sudah ada apa itu? Keraguan di dalam hatinya. Coba kalau ngaji, kira-kira bisa nggak saya ngafal ya? Nah itu udah ada apa itu? Keraguan udah. Masya Allah. Sampai kiamat nggak bisa kalau ngaji kayak begitu Pak. Nah, harus tetap semangat. Ya. Baik. Ini satu ayat. Anak akan baca sampai 2 sini. Insya Allah ya. Mumtaz semua di sini. Bagus semua insya Allah. Ayat kedua. Rumusan di Quran alladzi. Ingetin saya rumusan kemarin. Setiap ketemu alladina, innalladina, walladina. Rumusannya. Setiap ketemu di alladzi yang artinya manusia. Baik awalannya A, awalannya I, awalannya U, maka kalimat di-nya wajib dibaca panjang 2 harokat. Tolong diingat baik-baik itu. Karena alladzi ini ratusan di Quran ini. Contoh, di sini ada 2. Alladzina, ke bawah ketemu lagi apa? Walladzina, pas bulan puasa, ya ayyuhalladzina, ya kan? Masya ketemu, maka rumusannya setiap ketemu kalimat alladzina maka wajib dibaca panjang. Mau alladzina, walladzina, innal ladina. Jangan lagi Bapak baca begini. Alladzina, jangan. Tapi dibaca panjang. Alladzi, berapa? 2. Alladzi, cukup. Diingat ya insya Allah ya. Sampai goes kalau nggak hujan besok. Alladzi, alladzi, walladzi, lilladzi, panjang. Di mana ditemukan? Itu sambil goes tuh. Sehari goes alladzi ketemu baca Quran, alladzi ketemu, oh panjang. Itu kan enak kan? Masya Allah. Di mana susahnya Pak? Di mana susahnya itu? Kan enak begitu. Masya Allah. Yu'minuna alladzina yu'minuna. Apa bedanya Pak? Tanda domah ketemu wawu, domah ketemu wawu. Ini pendek, ini panjang. Bedanya di mana? Yang pertama wawu berpangkat. Setiap wawu yang berpangkat ketika mati maka dibaca pendek. Wawu yang tidak berpangkat baru dibaca panjang. Ingat, wawu mati berpangkat pendek, wawu mati tanpa pangkat panjang. Coba diingetin. Wawu mati berpangkat pendek, wawu mati tanpa pangkat panjang. Wawu mati tanpa pangkat, wawu mati berpangkat, dibulak-balik juga sama. Orang punya pangkat itu kan, Masya Allah. Kalau orang berpangkat tuh lama apa pendek? Jabatan tuh panjang apa pendek? Pendek. Sampai di mana Pak? Dunia aja selesai. Maka ingat, ya, wawu tanpa pangkat panjang apa pendek? Ya, wawu berpangkat? Yang benar. Wawu ada pangkatnya panjang apa pendek? Wawu tidak ada pangkatnya? Taib. Berarti di sini panjang pendek. Kenapa pendek? Berpangkat. Di sini panjang? Panjang. Kenapa panjang? Masya Allah. Apalagi yang susah. Kita baca. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Ya, jangan ditekan. Kalau ditekan jadi ain. Tapi lurus. Yu. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini hanya apa kemarin? Marbutoh. Marbutoh terikat. Marbot terikat. Murabbit ya, terikat.
maka ketika diwakafkan diberhentikan berubah menjadi ha. Dijawab ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Saya nanya di sini sampai sini, Bapak ingat-ingat yang saya baca ada berapa yang panjangnya yang saya baca? Sampai sini. Saya ulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada berapa panjangnya? Hah? Berapa? 4. Berapa? 5. Berapa? 6. Berapa? 4. 4. Berapa? Sini berapa panjangnya? 5. 4, 6, 5, 4. Ini aja udah beda kita segini. Satu jamaah, satu guru udah beda nih. Masya Allah. Gimana coba? Kalau ngimam ini bisa rame nih. Ini baca 4, ini baca 6. Nah ini, untuk supaya paham berapa yang kita baca panjang, wajib panjang ini. Ya, Anda ulangi. Baik-baik diingat. Dilihat yang Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berapa? 5. Baru bangun semua. 5. Ini kan kalau ditanya lagi mesti tanggung jawab. Yang 4 mesti tanggung jawab. Yang 6 mesti tanggung jawab. Apalagi? Yang kurus mesti tanggung jawab. Ini kita ngaji bersama-sama. Masya Allah. Ini supaya paham. Oh, baru kita bisa memproteksi. Oh, bacaan sepulan tuh benar bacanya kenapa? Menurut ilmu tajwid memang yang panjang ada 5. 1. Alladzina yu'minuna. 2. Bil ghaibi wa yuqi. 3. Wa yuqimu. 4. Nas-shalah. 5. Kalau sudah ini jangan dikurangi, jangan mau di mana yang dikuranginya? Pasti gak benar. Ditambah apa lagi? Ini Pak, tajwid itu seperti itu. Insya Allah. Kalau ulangan lulus kan ya? Ya usah ulangan yang lain, ulangan yang panjang berapa aja gitu. Ya Rahman ya Karim, insya Allah. Mohon maaf ya, kita ngajinya rileks aja, santai tapi ya sebegini nih. Kita baca sama-sama. Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Baik. Anda minta bacain 2 orang aja. Harus tanggung jawab ya. Coba Mas. Nih Mas. Sampai sholat aja. Mantap, alhamdulillah. Itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Memang panjangnya segitu. Masya Allah. Coba sekarang nyoba apa? Jangan anak muda. Bapak lah ya, Bapak. Dari kesepuhan. Senior kita. Nggak nyampe ya? Santai aja bacanya, santai. Tarik napas dulu, santai, pelan-pelan. Nah, itu panjangnya 4 tadi. Ada yang kelewat 1. Ya, di mana kelewatnya? Wa yuqimunas shalah. Nggak apa-apa, ini evaluasi supaya. Coba sekarang jadikan 5 yang panjangnya. Bapak baca lagi supaya genap yang panjangnya 5. Bismillah. Masih 4. Ki-nya pendek tadi.
Wa yuqimu. Coba nggak usah pakai lagu Pak, biasa baca biasa aja. Silakan. Nah, ngomong napasnya nggak ada masalah, pelan-pelan aja. Ya cukup. Coba satu lagi. Oh Pak Haji silakan. Mic-nya Pak. Empat Pak. Satu lagi. Nah itu genap 5. Bagus. Silakan Pak Haji. Sebelah Pak Haji. Santai-santai aja. Nah itu 4 juga Pak. Karena tadi ada yang nggak panjang, panjang. Pas mu-nya yang mesti panjang, pendek. Silakan diulang. Baik. Nah, cara membaca yu biasa aja. Wa yuki. Coba diulang. Wa yuqimu. Ya? Enggak ada. Diulang aja, diulang. Diulang. Alladzina yu'minuna. Yuk-nya yang pertama pendek karena wawu berpangkat. Alladzina yu'minuna. Mangga. Baik. Coba ikutin saya yang sini aja. Wa yuqimuna. Ya. Wa yuqimunas shalah. Nah, udah. Bisa sebetulnya langsung diperbaiki tuh. Artinya bisa langsung bisa. Gitu ya, seperti itu. Jadi baca yang gini langsung aja wa yuki, tidak wa yu, gak naik tapi lurus. Wa yuki munas shalah. Nah, seperti itu ya. Ya, silakan. Ulang enggak apa-apa. Baik. Kita cukupkan dulu ya, insyaallah. Yuk di sini ada pangkatnya yuk biasa. Wa yuqimu juga, wa yuqi, yuknya biasa juga. Wa yuqi munas, lurus saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, seperti itu. Coba Pak. Maaf. Nah, itu tanggung jawab. Ya. Udah out. Baik. Pak, yang kuat.
Lagi sekali lagi. Satu, again, bersih, goi. Alladzina yu'minuna bil goi. Bukan khai, goi. Coba diulang. Seperti itu. Langsung bisa berubah kan? Tadi khaibi. Sama seperti imam yang kapan itu ya? Nah nggak tahu, mudah-mudahan lupa kapannya. Baca ginnya tuh ya gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, di dalam lagi ya. Kira waladdallin. Nggak tahu di masjid mana, bukan di sini. Nggak tahu di masjid mana. Coba Rio. Ya, yang penting tanggung jawab 5 ematnya. Itu. Silakan. Ya, Mas Reza. Bagus. Silakan Bapak. Pak Suwanda. Benar kan? Pak Deddy silakan. Ayo Mas Bima. Baik, ya gitu-gitu dulu deh. Ya, coba Anda baca dulu. Perhatikan semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Benar apa enggak salah bacaan saya? Hah? Tadi apanya? Go. Baik. Yang lainnya tadi salahnya di mana coba? Nas bisa mengkoreksi karena udah dikasih yang tadi nih. Jangan enggak enak. Oh, salah, enggak boleh. Baca lagi sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di mana kesalahannya? Hah? Masya Allah. Ya, di mana sini ya? Kenapa tadi? Saya baca panjang, padahal wawunya wawu berpangkat. Sepakat wawu berpangkat pendek. Kalau nggak punya pangkat, Masya Allah. Kita baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ayo sama-sama. Yang enak nyalahin apa ngebenerin? Yang enak kalau nyalahin perlu ilmu apa enggak? Nyalahin tuh perlu ilmu apa enggak? Hah? Enggak, yang enggak punya ilmu aja bisa nyalahin. Yang perlu ilmu tuh yang mana? Benerin dan wajib yang bener perlu ilmu. Gini nyalahin bisa, tapi kita kamu benerin diri sendiri nggak bisa. Nah ini yang benar perlu ilmu. Maksudnya dalam teori baca Quran tuh begitu Pak. Kadang-kadang ada siapapun imam di sini, umpama di sini, bisa kita nyalahin imam. Tapi giliran kita benerin diri, nggak bisa. Makanya yang nyalahin dan yang disalahin, kedua-duanya harus ilmu, belajar. Paham ya? Enak kalau ngaji ini. Baik, kita lanjut. Satu ayat lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
rumusannya mim tasydid, nun tasydid. Hanya dua. Mim tasydid, nun tasydid. Dibaca apa? Gunnah, dengung. Berapa ukurannya? 3 harokat. Mimma, mimma. Sudah beberapa ayat itu. Mimma, mim tahan dulu. Mimma. Ya, karena ada tasydid. Jadi jangan baca begini. Wa mimma ja. Tapi wa mimma, ma-nya 2 harokat. Wa mimma razaqo. Qalqalahnya razaqnahum yunfikun. Ayo sama-sama. Coba satu orang saja, Pak. Wa mimma. Coba. Oke, ya seperti itu ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo. Baik, kita ulang dari sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ayo. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hati-hati nih mim mati ketemu iya. Jadi mim mati ketemu mim dan mim ketemu ba, baru boleh pakai dengung. Selain itu abaikan. Ingat ya rumusannya, mim mati ketemu mim mati ketemu ba, baru dengung. Selain itu abaikan. Jadi di sini tidak boleh dengung. Wa mimma razaqnahum langsung, tidak boleh razaqnahum tidak boleh, tapi razaqnahum yunfikun. Seperti itu. Tapi cukup Pak ya, 2 ayat dulu ya untuk malam ini. Coba dihafal baik-baik, diperbaiki, di murojaah di rumah ya. Insya Allah sampai ketemu kita 1 pekan. Tapi bapak-bapak kalau mau nyoba ini yang belum nyetor hafalan, kalau yang sudah hafalan kan sudah hafal semua, udah bagus ya, silakan di store di grup, nanti saya perbaiki dengan supaya bisa untuk yang lain juga. 2 ayat, 2 ayat insya Allah ya. Jangan malu-malu dan jangan merasa apa namanya sungkan. Udah bismillah aja insya Allah. Tapi kita cukupkan malam ini 2 ayat untuk perbaikan tahsin kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari Al-Quran ini, dan Allah jadikan kita sebagai ahli Quran. Moga-moga juga diwafatkan dalam keadaan mencintai Al-Quran. Bahkan kita mohon dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, insyaallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.